Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi untuk materi kimia. Di sini kita akan membahas tentang termokimia part 1. Nah, termokimia itu apa sih? Termokimia itu adalah reaksi kimia ya yang disertai dengan perubahan suhu. Nah, kalau suhu yang kita kenal itu ada dua, ada panas, ada dingin gitu. Kenapa bisa terjadi panas? Kenapa bisa terjadi dingin gitu kan? Apa sih yang terjadi ketika panas itu? Kenapa panas bisa dihasilkan dan kenapa dingin itu bisa dihasilkan gitu. Nah, kalau ngomongin panas, panas itu dia mengacu pada reaksi yang namanya exotherm. Ya, kalau dingin itu reaksi namanya endotherm. Nah, sebelum ke sini kita akan ngomongin dulu nih tentang sistem dan lingkungan. S itu kita kenal dengan sistem, L itu kita kenal dengan lingkungan. Apa sih sistem dan lingkungan itu? Sistem itu adalah yang jadi fokus perhatian. Nah, sementara lingkungan itu adalah yang di sekitar sistem. Contoh, misalnya reaksi pembakaran nih, ada orang yang misalkan bakar sampah daun gitu ya. Ini sampah-sampahnya ini dibakar nih ya, dibakar ya. Karena banyak banget ya orang-orang yang buat bakar sampah ya, dia di sini ada asap-asap gitu kan gitu. Nah, sampah yang dibakar tadi ya, sampah yang dibakar ini adalah sistem ya, karena poin yang jadi titik tekannya adalah sampah yang dibakar. Nah, ketika sampah yang dibakar itu akan menghasilkan yang namanya panas ya. Jadi kalau misalkan yang ada di sekitaran sistem ini, yang ada di sekitaran sampah ini, dia namanya lingkungan. Termasuk misalkan ada pohon gitu kan, di sini ada pohon. Terus misalkan di sini ada orang lagi jalan gitu ya, ada kucing, ada semut, semuanya gitu kan. Ini masuknya ke dalam lingkungan. Ini adalah lingkungan. Jadi lingkungan itu yang ada di sekitar sistem ya. Nah, kalau misalkan di sini nih ada orang yang bakar sampah, kita lewati jalan. Nah, otomatis kita kan ngerasain apa? Ngerasain panas. Kenapa bisa panas? Karena kalor itu berpindah dari sistem ke lingkungan. Ciri-cirinya jadi lingkungannya jadi panas. Jadi kalau kita lewat di sekitaran sampah yang lagi dibakar, itu kita akan ngerasain panas. Kenapa bisa panas? Karena yang awalnya suhu udara sistem itu dingin ya, sampah yang dibakar itu panas. Nah, dia akan ada transfer kalor ya dari sistem tadi ke lingkungan sekitar, ke udara sekitar. Jadi udara sekitar itu jadi cenderung lebih panas gitu. Nah, lama kelamaan sampahnya ini, sistemnya ini lama kelamaan juga akan makin dingin gitu ya. Jadi ciri-ciri yang paling gampang itu buat exotherm adalah lingkungannya kita ngerasain panas gitu, adanya kenaikan suhu. Nah, ada juga yang namanya endotherm. Endotherm itu kebalikan dari exotherm ya. Tadi kalau misalkan exotherm itu dia ciri-cirinya delta H-nya negatif. Kenapa bisa negatif? Karena dia melepaskan panas gitu ya. Dimana kalau delta H itu sama dengan H produk dikurang dengan H reaktan gitu ya. Jadi dia ngelepasin panas. Kalau misalkan endotherm ya, ciri-cirinya dia jadi dingin. Contohnya apa nih? Misalkan kayak ini ada orang gitu ya, di sini aja lah ya. Ini ada orang nih ya, orangnya lagi main bola gitu kan. Dia cedera nih ya bagian kakinya. Gitu kan. Nah, cedera. Nah, biasanya kan kalau cedera itu diapain? Dikompres pakai es gitu ya. Di sini ada kompresan pakai es. Lucu banget esnya. Ya. Tuh, fungsinya es ini apa? Buat mengurangi kontraksi otot. Ya. Apa yang terjadi sama esnya ketika dikasih kompresan tadi? Esnya lama-kelamaan akan mencair. Ya. Si kakinya orang itu jadi dingin ya. Kenapa bisa dingin kakinya? Karena tadi ya sistemnya berarti apa? Sistemnya adalah orang tadi ya, orang cedera. Berarti fokusnya orang cedera ini sebagai sistem. ya. Terus ini S
orang Cina yang dikasih es sebagai sistem, udara sekitar itu sebagai lingkungan. Ya, lama-kelamaan apa? Tadi es itu lama-kelamaan akan mencair. Kenapa dia bisa mencair? Karena suhu es itu meningkat. Kenapa bisa meningkat? Karena suhu udara sekitar itu, suhu udara itu lebih panas ya dibandingkan dengan es gitu ya. Jadi makanya es itu kalau dikompresin lama-kelamaan karena dia terkena udara yang lebih panas suhunya, jadi si es itu akan mencair gitu, suhunya akan meningkat gitu ya. Nah, di sini ya udara sekitar itu jadi lebih dingin gitu kan. Makanya kalau misalkan ada air es kita taruh gitu ya, tangan kita di sekitarnya itu jadi lebih dingin gitu. Karena apa? Karena es tadi dia menyerap kalor gitu ya. Nah, ini ciri-ciri endoterm. Jadi kalau endoterm ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia jadi dingin gitu ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.